Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlela dari kelas 4A dengan NIM 19090029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode SVM atau algoritma SVM dengan dataset diabetes. Ke Google Colab ya. Ini sini saya akan menjelaskan dataset mengenai P-Median Diabetes Dataset dengan metode atau algoritma SVM. Jangan lupa untuk ditambahkan library di sini ya, datasetnya. Kemudian di sini pertama kalinya yaitu dengan Matplotlib Colors yang menyediakan fungsi listed color map untuk menghasilkan peta warna dari daftar. Itu dengan from Matplotlib Colors import list color map. Kemudian mengimpor Matplotlib plot untuk membuat sebuah plot atau gambar yang menghasilkan berupa figure atau ibarat kertas dan akses atau ibarat gambar. Satu plot atau gambar terdiri dari satu akses atau gambar menggunakan PLT, yaitu sebagai singkatan agar saat dipanggil kita tidak perlu repot menuliskan Matplotlib plot, tapi cukup dengan PLT. Nih, fungsinya itu import Matplotlib plot as PLT. Kemudian membuat plot dengan fungsi berikut. Nih, the plot decision dan sebagainya. Dilanjutkan dengan nih plotnya ya, ini the markers, colors, map. Kemudian plot decision survey. Ini ada x1, x2 dan min sama max-nya. Ini kemudian plot semua sampel. Ini sampel yang tadi itu di plot ya, ini. Kemudian sorot sampel uji. Nih. Selanjutnya apa? Yaitu mengimport library pandas, yaitu import pandas. Kemudian mengimport dataset dan membuat inputan. Nih, untuk inputannya yaitu dengan dataset diabetes.csv. Kemudian menampilkan sebuah kolomnya. Ini ada pregnancy, glucose, blood pressure, skin, dan sebagainya. Ini ada umur juga, ini sudah tertera. Kemudian membagi dataset dalam training set dan test set. Kemudian ini ya, tentang data diabetesnya ya, ini yang tadi yang di atas sesuai dengan kolom ini. Pregnancy, ini glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, diabetes, age, outcome. Ini untuk X dan Y, ini X diabetes, glucose dan BMI-nya. Ini sudah tertera glucose sama BMI-nya. Ini mulai dari 0, ini 148 dan 33,6 dan sebagainya. Ini sejumlah 768 rows kali 2 columns. Ini untuk yang Y, ini diabetes outcome ya, nomornya output nih. Dengan panjang 768 dengan tipenya integer 64. Dan kemudian mengetes split dan menggunakan split learn untuk import dahulu. Lalu menggunakan fungsi trend test split. Lalu apa? Lalu mengimport library NumPy atau mengolah data numerikal. Dan dilanjutkan dengan menormalkan data dengan SVM. Ini fungsi SVM-nya ya. From screen import SVM. Ini wilayah keputusannya ini. Kemudian muncullah gambarnya seperti ini. Ini untuk gambar atau plot dari hasil SVM.
Ini tertera dengan akurasi 0,76. Ini untuk mengaturnya ya, mengatur ukuran kinerja regresi atau skor nilai akurasi. Ini tadi dengan skor akurasi 0,76. Dengan pplot, kita dapat menggunakan fungsi scatter untuk menggambar plot scatter. Fungsi scatter tersebut yaitu untuk memperoleh satu titik pada setiap pengamatan. Fungsi ini membutuhkan dua array dengan panjang yang sama, satu untuk nilai sumbu X dan satu untuk sumbu Y. Nih ya. Ini seperti ini plotnya, ini gambarnya. Dan merencanakan wilayah keputusan kembali dengan memunculkan hasilnya ini plotnya atau gambar. Ya, dengan jelas. Kemudian menampilkan gambarnya ini atau plot. Dan menghasilkan skor akurasi sebesar 0,74. Ini dengan fungsi lagi ini from scan import classifier sebagainya. Ini dengan jelas. Ini untuk mengimport ya ini dan memperoleh hasil akurasi sebesar 0,762. Akurasinya sebesar 0,76. Menggunakan data SVM dikarenakan juga penghitungan yang baik dengan menggunakan Pipling dan menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. Skor dan parameter terbaik yang ditemukan adalah 0,762. Menggunakan linear kernel, akurasi pengujian yang dicapai adalah sebesar 76,2%. Dengan penerapan algoritma mendapatkan akurasi terbaik sebesar 76,2% menggunakan SVM. Banyak informasi tentang dataset juga diekstraksi tanpa menggunakan lima. Pada SVM, mampu melakukan banyak analisis data eksplorasi dan sampai pada banyak kesimpulan. Random forest dan ensemble learning mungkin bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Hasilnya sangat dekat dengan hasil terbaik yang ditemukan. Dan ini menunjukkan bahwa pada parameter yang tepat, SVM dapat menjadi pilihan yang baik dan praktis untuk mengklasifikasikan data medis. Dan perlu diketahui, untuk data diabetes tadi, itu dengan digunakan perlu dianalisis apakah pasien menderita penyakit atau tidak berdasarkan banyaknya fitur yang tersedia di dataset. Metode dan prosedur yang berbeda untuk membersihkan data. Ini dengan metode SVM ya. Nah, ini tuh
Algoritmanya untuk memprediksi timbulnya diabetes digunakan berdasarkan ukuran diagnostik pada PIMA Indians Diabetes Dataset. Apa itu dataset PIMA Indian Diabetes? Ialah untuk memprediksi timbulnya diabetes berdasarkan tindakan diagnostik. Dataset ini berasal dari National Institute of Diabetes and Kidney Disease. Tujuannya adalah untuk memprediksi apakah seorang pasien menderita diabetes atau tidak berdasarkan pengukuran diagnostis. Algoritma klasifikasi mencakup 2 fase. Nah, di sini digunakanlah SVM. Sekian dari saya, maaf ada jika kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.